supaya mudah-mudahan Anda bisa menjadi pemimpin yang baik juga. Kita tidak pernah jadi orang besar kalau tidak menyelesaikan masalah yang kecil. Laksanakan apa yang kita sudah janjikan. Apalagi uang cuma 100 juta. Nggak seberapa lah dengan harga diri, dengan nama baik kita. Apalagi Vivi juga orang baik, 100 juta itu berapa lah. Ada anak juga. Dan dia juga punya anak. Coba di mana hati nurani kita? Kita mau bagaimanapun bercerita, kita bagaimana mau ngomong sama orang, kita orang baik segala macam. Ini loh ada laporan, 100 juta lah. Nggak seberapa kok 100 juta. Ya itu aja sih, tolong selesaikan dengan baik, supaya mudah-mudahan Anda bisa menjadi pemimpin yang baik juga. Kita tidak pernah jadi orang besar kalau tidak menyelesaikan masalah yang kecil. Bagaimana kamu menjadi orang besar, orang yang kecil aja kamu nggak bisa selesaiin? Betul. Saya Dr. Togar Situmorang menanti kebaikan Anda. Bibi, mungkin soal surat kesepakatan ini, setelah tanda tangan surat ini, apakah ada menyicil gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali menyicil. Jadi memang Vicky Prasetyo ini memang tanda tangan surat ini, setelah itu ya angin lalu. Nggak ada realisasi sama sekali, akhirnya makanya saya laporkan. Gitu. Jadi saya minta sama Vicky Prasetyo tolong kooperatif lah. Di saat dipanggil kepolisian kooperatif gitu, tunjukkan ya gentleman jadi laki-laki gitu, jangan lari-lari terus. Jadi dengan adanya juga sama dipanggil juga nggak pernah datang. Saya minta kooperatif lah. Ya kan, jangan menutupi apa yang sudah ada dan real, ini loh real gitu. Itu aja sih pesan saya. Oke. Tapi itu di Polres. Iya. Polres. Iya Bang, Bim, Ya. mulai update terkait kasus Kevin yang dilaporkan Indonesia itu seperti apa? Nah, saya pada tahun 2000 tahun kemarin 2000 berapa? 2021 ya. Ya diajak bisnis bareng, namanya bisnisnya itu token atau NFT. Nah, banyak mungkin masyarakat Indonesia yang belum tahu NFT apa, token apa gitu ya. Termasuk saya nggak tahu juga, tapi saya ikut nyemplung karena saya diyakinkan oleh, menurut saya dia tuh ahli agama kan gitu. Jadi ya patokannya inilah ini kan, aku pikir bener lah begitu. Akhirnya begitu saya menyerahkan uang cash dan transfer juga, ternyata bisnis itu tidak realisasi begitu. Saya menyerahkan uang ke yang diduga yang saya laporkan bernama Dewa Putu Adi. Nah, yang saya tahu, yang saya kenal hanya Dewa Putu Adi begitu. Yang lain-lain saya nggak tahu. Begitu saya serahkan cash dan transfer begitu. Akhirnya karena tidak ada realisasi dan pihak Dewa Putu Adi pun nantangin saya untuk laporkan saja ke polisi. Nanti biar saya kalau di BAP saya datang, betul memang sudah datang. Jadi memang ini sudah berjalan sih begitu. Dan saya ada bukti-bukti video juga, saya menyerahkan uang cash seperti ini. Ya. Itu kemarin di ininya dikasihnya? Iya. Uang cashnya itu? Uang cash. Ini di rumah saya lokasinya. Dengan Dewa Putu Adi langsung. Yang bikin video pun beliau. Ada Dewa di situ kan? Ada Saksi video. kita siapa? Saksinya Pak Saripudin. Pak Saripudin begitu. Tahun berapa itu? Ini tahun saya ngasih tahun 2021. Ya 21 ya. Berapa nominalnya? Kurang lebih 750 juta, hampir 800 juta lah. Karena kan saya bikin 2 token NFT begitu. Begitu. Jadi ya sampai saat ini pun tidak ada kejelasan begitu dari pihak yang ngajak saya bisnis begitu. Dan MOU kesepakatan juga melenceng ya dari apa yang realisasinya, tidak ada lah intinya dari apa yang disepakati begitu. Ada kesepakatan itunya ya, coba. Kalau kesepakatan kerjasamanya coba. Tapi bukan si Dewa yang tanda tangan ya, tapi si Wirawan yang tanda tangan tuh. yang kita nggak kenal ya. Nah kalau ini LP-nya. LP udah. Tunjukin. Oh ya, ini LP. Sebutin LP nomor berapa? LP-nya yang mana? 121 Ya. 2024. Nah, jadi kita lanjutin ya. Dalam hal ini kan diajak investasi. Namun ternyata investasi kerjasama itu tidak berjalan seperti apa yang dijanjikan.
Karena apabila kita memberikan atau memberitahu kepada masyarakat bahwa dia punya produk yang tadi katakan token, Ya. ini kan implementasinya banyak. Artinya seseorang menggunakan bisnis token, itu apakah dia punya lisensi, punya apa, punya apa. Nah kalau hanya semacam dia ngaku-ngaku lantas menarik uang yang memang haknya si Vivi, itu sampai sebesar 700, itu kan sudah niatnya mensreanya sudah terpenuhi. Apalagi tidak ada bisnis tersebut bisa berjalan. Dan itu yang makanya kita harapkan laporan di Polres Jakarta Selatan karena sudah dipanggil, ya kita minta agar ada kepastian, yaitu melalui gelar perkara. Apakah status ini bisa dinaikkan atau tidak? Karena kenapa? Biar kita juga ambil langkah hukum yang lain. Itu loh, itu aja yang kita minta. Pemanggilannya kapan sih Mbak? Kalau pemanggilannya sih udah sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu sudah saksi sudah datang semua, terlapor dua-duanya pun sudah datang. Begitu. Yang anehnya di sini dari Dewa Putu Adi ini saya menyerahkan uang ke Dewa Putu Adi. Lalu Dewa Putu Adi itu bukan ngerjain sendiri ternyata. Menyuruh orang lagi untuk mengerjakan yang namanya Wirawan Anggoro Suryo begitu. Jadi kesepakatan kerja saya dengan Wirawan Anggoro Suryo, tapi Pak Uangnya si Adi. Uangnya Adi yang terima. Pak Wirawan ini saya tidak kenal. Tidak pernah ketemu, tapi saya disodorin MOU yang ditandatangani oleh Sudah ada tanda Wirawan. tangannya Wirawan. Sudah disiapkan Bisa bayangkan semua. nggak yang namanya tanda tangan kesepakatan itu kan face to face, tidak bisa diwakilkan, ya. Itu aja sudah ada niat, ya. Yang kedua, orang yang menanda tangan itu berarti kan orang tersebut yang wajib minta dipertanggungjawabkan atau menerima uang yang dituangkan dalam perjanjian itu. Tapi yang kita sangat sayangkan, yang menerima ini Adi, gitu loh. Ini ingat gak kasus yang siapa itu satu lagi itu, yang Bejo, Bedul, iya, Bedul, iya, seperti itu. Bedul tanda tangan, ya kan? Tapi yang terima duit kan komisarisnya, yang dari apa tuh, Ustadz atau apa itu, tokoh agama waktu itu. Nah, yang kayak gitu, ini jelas penipuan kok. Kayak di sembako juga sama juga. Ya itulah ya di sembako. Bedul, Iya, itulah ya di sembako. Di sembako. Bedul itu kan Bedul nih saya sebut namanya Bedul. Nah sebenarnya gampang ini, gitu loh. Polisi harus cepat, ya. Yang terima duit itu siapa, yang buat perjanjian siapa, yang korban siapa, kan gampang, betul nggak? Polisi harus tentukan itu sikap. Nah, kalau ini menyoal kontrak kerjanya seperti ini. Ada 3 lembar ya. Yang ditandatangani oleh Wirawan Anggoro Suryo. Di sini malah Dewa Putu Adi yang menerima uang malah tidak tanda tangan di sini. Ya, Nggak hadir juga. Tidak hadir di tanda tangan ini gitu. Makanya aneh. tidak membubuhkan Tidak tanda tangan membubuhkan sama tanda sekali. tangan sama sekali begitu. Jadi ada 3 lembar lah gitu. Poin kesepakatannya mungkin apa aja di situ Mbak? Wah, ini Mungkin nggak itu usah. materi yang nanti domainnya di kepolisian, tapi intinya Vivi dengan orang yang tanda tangan itu nggak ada hubungan. Iya. Kedua, Vivi tidak pernah kenal. Ketiga, Vivi tidak pernah menyerahkan uang. Yang menerima uang adalah Adi. Adi ya kenal sama dia, itu loh intinya. Itu. Nah, untuk lanjutnya ya dengan Polres Jakarta Selatan. Ya. Ya nanti kan tadi saya bilang implementasi dari suatu investasi kan harus ada PT, harus ada izin, harus ada usahanya benar atau tidak, kantornya di mana. Kalau enggak ya bodong. Tapi kan belum sampai sejauh itu. Intinya hari ini hanya sebatas klien kita uangnya udah masuk 750 juta sekian, tapi enggak dikembalikan sama Adi. Makanya ada laporan 378 dan 372. Ya, Kalau dan- pengembangan silakan pihak kepolisian apakah ini bodong atau tidak. Ya. Tapi percakapan saya dengan Dewa Putu Adi, memang Dewa Putu Adi mau bertanggung jawab mengembalikan seluruhnya. Ya kita nggak bicara itu, pun- tapi kan ya sampai itu detik pun ini nggak ada sama sekali. Tidak ada, begitu. Bujuk rayunya muncul. Bujuk rayunya muncul, betul. Berarti nggak ada komunikasi sama sekali? Sama sekali. Itu aja. Enggak, masih normal. Enggak ada blok, masih biasa aja. Bang, apakah si Adi ini kayak merasa karena dia nggak bertanda tangan di situ jadi kayak merasa nggak Lepas terlibat tangan. atau gimana? Justru itu kan bagus. Jadi kelihatan ada yang namanya identitas palsu. Yang tanda tangan si A, yang terima duit si B. Itu muncul dong. Kalau memang niat baik, si A ketemu langsung dengan dia. Atau si B-nya ikut tanda tangan. Dan mengakui bahwa dia punya tanggung jawab. Itu baru. Ya kan? Nah ini kan tidak. Yang tanda tangannya berbeda, yang terima duit siapa. Dan yang tadi diterangkan tanda tangan itu, dia tidak tahu apakah orang itu benar
atau tidak? Kan si Adi yang tahu. Ketemu aja dia enggak, hanya sudah disodori, ini lo perjanjiannya lo teken. Kan gila kayak begini caranya nih. Nah dengan ini kan artinya apa? Dia menggunakan identitas yang memang bukan atas dia, berarti identitas palsu dong. Kita duga juga surat ini bisa katakan surat palsu. Tapi belumlah sampai sejauh itu, biar polisi nanti yang menyidikin. Tapi Mbak Vivi nggak ada kecurigaan atau menanyakan soal Wiryawan tadi? Nggak ada kecurigaan karena kan memang Taunya Adi. taunya Adi aja, Ya. yang lain-lain saya mah nggak kenal, nggak pernah ketemu soalnya. Dan gitu. percaya Adi. Dan percaya hanya Adi begitu, karena kan ya janji manisnya lah seminggu bisa miliaran, sebulan ratusan miliar, dan dia mempresentasikan juga token orang yang udah ratusan miliar, entah itu benar atau dia scanan dia saya nggak tahu begitu. Tapi hubungan dengan Mas Adi sendiri sebelumnya gimana Mbak? Apakah emang relasi teman atau gimana? Oh, pertama kali kenal itu saya dari Ustadz Zulkarnain, itu begitu kenal mau pinjam uang sebenarnya. Nah, Ustadz Dewa tadi ini mau pinjam uang ke saya sejumlah 35 juta saat itu, saya tidak ada uang saat itu. Begitu, dan ini memang jaraknya agak jauh lama dari pinjam uang dan dari bisnis, beda. Jaraknya jauh, bisa setahun gitu. Setelah itu dia menawarkan bisnis. Setelah itu menawarkan bisnis, betul. Sama sekali nggak ada kecurigaan. Nggak curiga ya, karena kan pakaiannya Ustadz, jubah, jenggot. Habis itu nanya juga nih sumber halal apa haram. Saya bilang ya halal, kalau haram memang saya mau ngerampok kan begitu. Nggak mungkin saya ngerampok uang segitu banyak kan begitu. Terus berapa yang untuk investasi itu? Ratusan. 1,5 miliar katanya. Katanya total itu bikin NFT sebenarnya 1,5 miliar. Karena saya nggak ada uang, bagi dua aja deh dengan Pak Wira dan Mbak Intan istrinya. Jadi mereka patungan katanya. Mereka 7,5, aku 7,5 begitu. Awalnya begitu. Jadi aku percaya. Oh berarti uang dia nyemplung, uang mereka nyemplung, aku nyemplung. Jadi aku percaya di situ. Itu aja sih. Berarti kasusnya sama kayak kasusnya tokennya Anang atau gimana Pak? Mirip memang itu. Sama. Memang itulah produknya. Betul, saya pun dengan Produknya token Anang zaman kemarin itu. Cuma kan sudah dilarang pemerintah. dan saya pun sempat ngebahas soal itu juga, tokennya Anang suruh aku beli sebesar kemarin 15 juta aja. Ini tokennya Anang dibeli aja 15 juta Mbak Vivi katanya begitu. Sempat ditawarin tokennya Anang, aku yang beli. Nah kebetulan si Adi ini kan mantan band Geisha itu. Mantan gitarisnya. Gitaris Betul. Geisha. Terus saya bilang, ya udah Ustadz, saya token saya dulu jadiin, nanti setelah itu kita beli tokennya Mas Anang yang katanya mau dijual. Memang ada begitu, Dewa Putu Adi ngomong. Oke. Ada AC ini. Ini itu memang suruh beli cuma 15 juta, bohong banget ya kan.